nur yang melimpah-limpah inilah yang kita nikmati sekarang. Maka nur itu paling banyak melimpah di negeri kita, negara Indonesia yang kita cintai ini. Sehingga majelis-majelis maulid, majelis zikir paling bebas di negeri ini. Coba tanya para kiai, apakah mereka pernah ditangkap karena mimpin zikir, mimpin salawat? Pasti tidak ada. Dan itu cuma negeri ini. Adakah para kiai buat majelis, lagi bikin majelis dibubarkan oleh aparat? Ada nggak Pak Kiai? Nggak ada. Dan itu cuma majelis yang ada di Indonesia. Semoga Allah Ta'ala memberkahi negeri kita, memberi hadiah pemimpin-pemimpin yang adil, ulama-ulama yang menjadi uswatun hasanah. Amin ya rabbal alamin. Karena terbiasa baca kitab, saya mesti mulai dengan baca kitab, ya. Para kiai, para masyaikh, semua wabil khusus yang memimpin istighosah kita, Syekh Kiai Haji Zainul Alim, semoga Allah hiasi kita dengan ilmu beliau, zikir-zikir beliau, dan semua para kiai yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Salam ta'zim semuanya kepada semua. Ini luar biasa. Biasanya kalau di Jawa orang buat maulid, buat pengajian itu pakai gendang gitu. Nah, ini seperti gaya lama ya. Tapi saya lebih suka begini, yang diisinya maulid sederhana. Karena kalau maulid itu mesti baca kitab. Kalau sholawatan boleh bebas, baca sholawat mana aja, boleh pakai gendang. Tapi kalau kitab maulid, afdolnya dibaca kitabnya dari awal meskipun diputus di tengah. Kitab yang mau saya baca, salah satu kitab Wali Allah, Sidi Ahmad Ar-Rifai. Beliau menulis kitab tentang halatu ahli tahqiq ma'allah, kondisi kekasih-kekasihnya yang disebut ahli hakikat, mereka yang kolbunya dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Menariknya kitab beliau ini ditulis pakai menyebutkan silsilah sanad hadis. Ternyata beliau ini zuriat Nabi SAW. Ini yang lagi rame sekarang ini ya. Jalurnya cuma bukan jalur yang ditulis, yang dipakai oleh Rabithah Alawiyah, jalur Ba'alawi. Jadi beliau ini jalurnya melalui As-Sayyid Ali Ar-Ridha, dari ayahnya Musa Al-Qazim, dari Ja'far Shadiq sampai kepada Rasulullah SAW. Jalur ini juga jalur yang dipakai, merupakan nasab sebagian Wali Songo. Jadi Wali Songo ada yang melalui Musa Al-Qazim. Ya. Kalau yang lain mungkin jalur yang lain. Ya. Nah, maka saudara-saudaraku yang sedang ribut berbicara nasab, saran kami Al-Fakir, kalau pantas didengar, Wali Songo dan zuriatnya adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadah Ba'alawi yang nama-nama mereka tertulis dalam Rabithah Alawiyah pun juga zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon tunjukkanlah kepada kami yang bukan zuriat Nabi ini, akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlak Nabi? La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini pun disebut oleh beliau di riwayat ini. Janganlah saling iri dengki. Janganlah tabaghadu, saling menyulut kemarahan atau memancing marah atau jadi provokator orang marah. Sekarang bikin marah orang gampang Pak Kiai. Kalau dulu orangnya didatangi. Kalau sekarang cukup buat channel di YouTube. Ngomong di YouTube. Nah, la tabaghadu. Jangan menyulut kemarahan orang. Wala tadabaru.
Ini wala tadabaru, jangan saling membuang muka. Apa kata Sidi Ahmad Rifai, zuriat Nabi SAW? Nama beliau juga nggak tertulis di Rabithah Alawiyah. Dan zuriatnya banyak. Saya ketemu di Banjar, ketemu di Bandung. Dan mereka nggak marah namanya nggak ditulis di Rabithah Alawiyah. Wajar kan, bukan Alawi. Ya. Apa kata beliau? Wali Qutub di zamannya, la tahasadu, jangan saling iri dengki. Kenapa? Kata beliau, al-hasadu, sifat hasad itu sifatnya iblis. Minasyaitan. Iblis itu dulu iri kepada nenek moyang kita, kakek moyang kita, Sayyidina Adam. Benar gak? Maka orang yang iri dengki, apakah urusan jabatan, popularitas, termasuk nasab. Ini termasuk orang yang terpancing oleh sifat-sifat iblisiah. Orang yang hasad bukan iblis, bukan setan, tapi dia kerasukan sifat iblis. Saya berbaik sangka, orang yang berdarah-darah baginda di tubuhnya, insya Allah tidak beriri dengki. Amin. Ya, tunjukkan kepada kami akhlak ini. Saya kalau pernah berbicara masalah nasab, jika ada yang tersinggung, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada siapapun yang tersinggung. Kita udah gak mau lagi bicara itu. Kita sekarang bicara nasab itu akhlaknya. Lalu kata beliau, wala tabaghadu, jangan saling menyulut kemarahan. Kenapa? Yang suka marah-marah itu as-sibaiyah minal hayawan. Itu yang buas dari kalangan hewan. Maka orang yang suka ngomong-ngamuk, suka marah-marah. Ya, kalau kita begitu, mungkin kita bukan hewan buas, tapi kita kerasukan sifat hewan buas. Maka jika di rumah marah-marah, segera kita minta maaf. Ya. Ini tadi berangkat ke sini ada yang marah-marah enggak? Kalau ya nanti pulang minta maaf. Ya. Oh, gengsi minta maaf. Itu juga bagian daripada mengusir sifat-sifat iblis di badan. Iblis tuh gengsi. Gengsi loh, aku pertama dicipta, lebih dulu dicipta dari Adam. Kenapa aku yang sujud kepada Adam? Kenapa aku merendah kepada Adam? Udah meninggal Nabi Adam, udah meninggal para nabi, ketemu Nabi Musa. Iblis ternyata pikiran mau tobat tuh. Iblisnya mau tobat. Ada yang nggak mau tobat di sini? Ada yang nggak sadar dia salah? Berarti dia lebih dahsyat daripada iblis. Apa kata iblis? Ini hadis sahih di Sahih Bukhari. Musa, aku mau tobat. Gitu. Aku mau tobat. Kata Musa, gampang. Sini aku ajarin. Nih aku bawa ke satu tempat. Dibawalah oleh Nabi Musa ke satu tempat. Ternyata ada satu gudukan tanah panjang. Kata Sayyidina Musa, yang gudukan panjang tuh. Nabi Musa itu setinggi pohon kelapa, Bapak Ibu. Ya. Berapa meter itu? Ya, mungkin 30 meter kali atau wallahu alam, kalau di hadis itu disebutkan salasun, 30. Wallahu alam itu apakah menunjukkan banyak atau besar gitu. Coba bayangin sekarang ada orang setinggi kelapa, kita sebutnya apa? Rak. Oh, jadi ternyata biawa yang dulu disebut orang dinosaurus itu ya, ternyata itu biawa. Biawanya tapi gede ya. Sayyidina Musa mengatakan, Iblis, kuburan kakekku, katanya mau tobat. Perintah Allah kepadamu apa? Sujudlah. Yang mau sujud siapa? Semua malaikat kecuali iblis. Maka sifat sujud itu sifatul malaikah. Sifat para malaikat. Ketika iblis disuruh sujud dan dia gak mau sujud, dia batal pangkat
kemalaikatannya. Jadi malaikat itu ada pangkat, ada malaikat itu jenis. Sama, syaitan itu ada yang pangkat, ada yang jenis. Kalau syaitannya pangkat itu manusia yang kerjanya nyuruh orang jahat. Ya'muru bil fahsya. Itu manusia, syayatinul jinni wal. Jadi adakah setan manusia? Sama, adakah jin malaikat? Itulah dulu Azazil itu, ya. Maka disebut di dalam Al-Quran dan ini diperkuat oleh para imam ahli tafsir. Sebagian mereka percaya dulu Azazil alias iblis itu pernah berpangkat malaikat. Kapan dipecat? Ketika tidak mau sujud. Di dalam diri kita ini ada sifat malaikat. Kalau nggak mau sujud, nggak mau merendah, maka berarti sudah dipecat. Ya, nggak mau kan? Dipecatnya apa? Ya, nggak mau sujud, sukanya marah-marah, pangkatnya turun menjadi sibaiyah, hewan buas, sukanya marah-marah, tersinggungan, ngamuk-ngamuk. Mau begitu? Ya, namanya kita manusia pasti pernah salah. Kalau pernah begitu, segera bertobat kepada Allah dan minta maaf. Iblis mau gak sujud? Apa kata iblis? Dia hidup pun aku gak mau sujud, apalagi do bau tanah. Egonya 2 kali. Akhirnya iblis gagal taubat. Karena ego. Ini hati-hati. Ya. Karena merasa dirinya sesuatu. Semoga kita yang hadir ini Allah bersihkan dari sifat-sifat buas, sifat-sifat emosi dan sifat-sifat iri dan dengki. Amin ya rabbal alamin. Jadi la tahasadu, jangan kamu bersifat seperti iblis. Apa sifat iblis tadi? Wala tabaghadu, jangan kamu bersifat seperti binatang buas, suka ngamuk-ngamuk. Masih ada yang lempar-lempar piring? Ada yang lemarinya udah pecah? Mungkin pernah semua ngalami. Mau dia santri, mau dia kiai, mau orang awam, mau PNS, mau pegawai swasta, mau petani, mau pedagang, sama. Tapi kalau ustadz biasanya ngelempar dalil, mecahin hati orang. Itu lebih gawat daripada mecahin piring. Kalau piring paling piringnya rusak. Kalau mecahin muka orang, na'udzubillah min, ya, bikin karakter orang malu. Hebatnya ustadz itu ya. Ngancurin karakter orang. Tuduh aja sesat orang lain. Selesai itu. Maka ciri-ciri kiai yang kurang tulus, dia nasehatin orang depan orang lain. Tapi ciri-ciri kiai yang tulus mendidik, dia mendidik orang dengan cara yang tepat. Anzilun nas manazilahum. Ya. Hadis yang mau kita baca bukan hadis itu aja, ya. Beliau Sidi Ahmad Rifai mengatakan, akhbarana al-ilmul am al-wali salih Said Saifuddin Utsman. Paman dia, anak paman dia meriwayatkan. Jadi dia ngaji ke anak pamannya. Jadi dari dulu ulama kita udah biasa ngaji kepada keluarga besarnya. Lalu kata anak pamannya, haddatsani abuka Sayyid Ali bin Yahya Ar-Rifai. Ayahnya Imam Ahmad Rifai meninggal, dia masih kecil, kira-kira begitu. Sehingga tidak sempat Sidi Ahmad Rifai berguru kepada ayahnya. Ciri-ciri murid yang jujur, kalau dia tidak dengar langsung, dia sebut sumber aslinya. Dia dapat sumbernya dari siapa? Anak pamannya Imam Saifuddin Utsman. Imam Saifuddin Utsman ini udah tua, lebih dewasa.
mengatakan, wahai Ahmad Rifai, aku dengar ayahmu meriwayatkan sebuah hadis. Bersambunglah dari anak pamannya terus sampai kepada Musa al-Kazim dari Ja'far as-Sadiq, dari ayahnya Muhammad al-Baqir, dari ayahnya Zainul Abidin. Nah, kalau beliau Zainul Alim. Zainul Abidin punya ayah Al-Imam Al-Mazlum Al-Syahid Al-Sa'id Al-Husain sahibu Karbala, yaitu yang dizalimi, Al-Syahid yang syahid gugur di medan juang, Sayyidina Al-Husain di Karbala, dari ayahandanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ternyata beliau ini punya nama lain, Ya'sub Nahlul Muwahhidin, ya. Beliau dari anak pamannya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut hadis musalsal bi ibnil am. Hadis musalsal, hadis yang diambil dari anak paman. Sayyidina Ali, anak siapa? Abu Talib. Abu Talib itu siapanya Nabi SAW. Ya. Saudaranya Abu Talib namanya Sayyid Abdullah. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngambil dari anak paman dia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis saya udah lama nyari, gak ketemu di Sahih Bukhari, gak ketemu di Sahih Muslim, gak ketemu di kitab yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, gak ketemu dengan sanad yang lengkap. Udah capek-capek nyari, lagi baca kitab Halut Tahqiq, Halu Ahli Tahqiq Ma'allah, ternyata diriwayatkan oleh Sadah Rifaiyah, oleh Imam Rifai, dari keluarganya sampai kepada buyutnya, yaitu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan HR Bukhari, ini HR hadis riwayat Imam Rifai, ya. Apa riwayatnya? Kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku, Rabbku. Nah, maka kata murabbir ruh itu diambil dari hadis ini. Addabani Rabbi, telah mendidikku, yaitu Rabbku. Rabbun, yang mengatur, yang mencipta. Sedangkan murabbi, orang yang dapat sir daripada takdib rububiyah, pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka murabbir ruh sebenarnya bukan gelar sederhana. Mohon maaf, di beberapa tempat saya lihat sembarang ditaruh murabbir ruhi, gak begitu. Murabbir ruhi itu mesti seorang yang rohaninya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena murabbir ruh kaitannya dengan ruh. Sedangkan ruh itu adalah min amri Rabbi, adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka murabbir ruh, orang yang di kalbunya tersimpan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia boleh dibuka enggak? Kalau boleh dibuka, masih rahasia enggak? Dan saya sampaikan para kiai, apapun kajian yang saya buka selama ini, itu hampir semua ada di kitab. Kalau sudah ditulis di kitab, masih rahasia enggak? Lebih rahasia Al-Quran. Al-Quran pun sudah dibagikan secara terbuka oleh Allah SWT. Apalagi ilmu-ilmu sedikit yang kita buka. Maka para pendakwah, para kiai, kalau kita tidak faham satu kitab, jangan larang orang lain ngaji kepada orang yang pakar. Jangan bilang, oh nggak usah ngaji kitab itu kitab yang sulit dan rumit.
rumit menurut kita, belum tentu rumit menurut ahlinya. Ya, karena di dunia ini, seperti kata orang-orang dahulu yang dabil Al-Quran, di atas langit ada langit, di atas alim ada orang alim. Ya, di samping orang alim ada orang alim yang lain. Dan saya yakin para kiai ini punya kekhususan masing-masing di sisi Allah.